Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam semakin larut, ia juga berkali-kali menguap. Akhirnya Farel pun ikut tidur juga. Pria itu tidur di sofa, tidak satu ranjang dengan Aira, dan selimut hanya ada satu. Malah ia pakai sendiri, bukannya untuk Aira yang sedang hamil. Menjelang pagi, udara semakin dingin. Farel pun setengah terbangun. Ia mencari remote AC untuk mematikan AC-nya, kemudian kembali tidur. Ia memejamkan mata lagi, tapi malah terjaga. Dilihatnya jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya baru jam 4. Ia melirik ke ranjang. Aira juga masih tidur. Badannya capek juga tidur di sofa. Melihat ranjang yang luas, ia pun akhirnya pindah. Bukannya bisa tidur saat rebahan di kasur yang empuk, hatinya malah kacau. Tidur satu kamar, satu ranjang dengan wanita hamil benar-benar ada sensasi yang berbeda. Apa yang kau pikirkan? Keruh sekali otakmu. Farel mengerjap. Ia menoleh ke samping, melihat gundukan yang membuatnya pusing seketika. Hei, dia hanya pembantu. Jakun Farel malah naik turun. Farel semakin gelisah, bahkan yang di bawah sana juga sudah bereaksi. Sial, umpatnya lirih. Farel langsung berbalik, menatap jantungnya agar tetap berdetak dengan normal. Kenapa kamu mau main dengan pembantu? Istrimu jauh lebih, sadar. Farel mulai gelisah, kepalanya mulai sakit, hatinya menolak, tapi tubuhnya butuh belayan. Apalagi Nita ini sibuk sekali. Jujur, dia butuh pelepasan setiap hari. Akan tetapi, setan dalam kepalanya mulai bisik-bisik. Hajar saja, dia kan juga istrimu. Jangan, dia cuma pembantu. Tidak apa-apa, dia juga pasti tidak menolak. Jangan, Farel menggeleng keras, kemudian berbalik lagi. Kini dia bisa melihat Aira kembali, menatap wajahnya dari dekat. Bahkan mata Farel terfokus pada bibir ranum Aira. Jakun pria itu kembali naik turun, benar-benar mentalnya sedang diuji. POV Farel Harzan. Sial, aku terus mengumpat kesal. Bisa-bisanya dia bangun seperti ini. Ini Aira, gadis kampung. Meskipun aku sudah menikahinya, tidak ada cinta untuknya. Jadi aku tidak akan menyentuhnya lagi. Cukup, yang kemarin adalah kesalahan sampai dia sekarang hamil. Apa dia hamil anakku? Sepertinya iya. Sadar Farel, jangan pernah menyentuhnya lagi. Aku sudah mewanti-wanti pada diriku sendiri agar jangan terlibat dengan wanita hamil ini. Tapi semakin aku menahan, dia seperti menggoda. Aku rasa aku benar-benar sudah tidak waras. Dia hanya tidur, namun aku ingin menyentuhnya. Tubuhku mulai bergejolak. Gara-gara Nita, aku sekarang tersiksa. Dia pasti mau, tidak akan menolak, pikirku, kemudian menyentuh bibirnya dengan ujung jari. Dia masih terlelap, hanya sesekali kelopak matanya bergerak-gerak. Cantik, dia sangat natural, tidak ada bedak yang menempel di wajahnya. Aku menggeleng pelan, menarik diri, kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan. Apa aku sudah gila? Akan melakukan hubungan lagi dengan wanita muda ini? Segala pikiran berkecamuk dan aku semakin mengumpat kesal saat tubuhku tidak bisa dikondisikan. Benda ini terlanjur mengeras, harus aku lepaskan sekarang. Jika tidak, kepalaku akan pusing seharian. Aku mengambil nafas panjang, kemudian melepaskan pakaian yang masih aku kenakan. Sudahlah, dia juga istriku. Aku menelan ludah tatkala melihat lekuk tubuhnya yang ramping, meskipun tidak selangsing Nita. Biarpun demikian, sepertinya aku harus menepis pikiran tentang Nita. Dia yang salah, mengapa membawa wanita ini? Kamu yang salah. Cup, tidak mau menunggu, apalagi sudah sangat keras, hanya akan menyiksa batin. Langsung saja aku menundukkan wajah, kutempelkan saja bibir ini.
Gemas, lama, kepalaku seperti akan meledak. Aku sesap saja bibirnya dengan dalam sampai Aira terperanjat. Dia beringsut ketika membuka mata, tapi aku langsung mencengkram kedua bahunya. Dia sudah terkunci, tidak bisa lepas lagi. Tuan, ucapnya lirih dan terbata. Aku bisa merasakan ketakutan dari sorot matanya. Sudah terlanjur basah, tanggung, aku kembali menyesap bibirnya. Kumainkan lidah dengan bebas dalam rongga di dalam sana. Dia tidak membalas, membuatku tersinggung. Layani saya, perintahku menatapnya tajam. Aku lepaskan Aira sesaat, kemudian ku lepas semuanya. Kami seperti bayi, dia tidak berani melawan. Kelihatan jelas kalau dia takut padaku, padahal aku tidak akan melukainya. Aku hanya akan membawanya menikmati sensasi yang mungkin akan membuatnya melayang. Lalu bagaimana dengan perasaan Aira? Harga diriku sudah hilang di depan laki-laki ini. Rasanya melawan pun tidak berguna. Uang sudah aku dapat, tubuhku sudah kujual. Batin Aira tersiksa. Dia benar-benar pasrah, menyerah pada nasib, menyerah pada Farel yang sudah menguasai tubuhnya. Terdengar suara khas pasangan suami istri di kala larut malam, sebuah suara yang cukup meresahkan bagi siapa yang mendengar. Apalagi ketika Farel sudah diubun-ubun sampai ia putuskan keluar di dalam, tidak peduli dengan yang lain, dia hanya ingin memuaskan dirinya sendiri, dan ternyata dengan Aira cukup membuatnya merasakan banyak sensasi. Kini dia terbentang di sebelah Aira. Wanita muda itu hanya diam, kemudian menarik selimut sampai batas leher. Katakan, kamu pernah melakukan sebelumnya dengan siapa saja? Tanya Farel tiba-tiba. Aira menggeleng. Tidak pernah, jawabnya pelan. Kamu yakin tidak bohong padaku? Iya, jawab Aira lirih, kemudian memejamkan mata. Bulir bening menetes dari sudut matanya. Aku pegang kata-katamu, awas jika ada pria lain yang menyentuhmu, ancam Farel. Farel tersenyum miris, menertawakan dirinya sendiri. Kenapa dia melarang ini itu pada Aira? Sial. Pria itu kemudian beranjak, meraih pakaian, kemudian ke kamar mandi, membersihkan sisa-sisa pertempuran dengan Aira. Aira masih menangis. Ia tidak tahu harus apa. Dia hanya ingin menangis. Hingga beberapa saat kemudian ketika Farel selesai mandi, pria itu tampak gusar melihat Aira masih menangis. Kau masih menangis juga? Apa kau menyesal telah melakukan ini denganku? Omel Farel yang tersinggung. Karena Aira hanya diam, Farel pun kembali memerintah. Bersihkan tubuhmu. Pria itu bicara dengan ketus, padahal tadi sudah diservis oleh Aira. Aira sambil membawa selimut, ia jalan ke kamar mandi, kemudian membiarkan tubuhnya basah seluruhnya. 10 menit kemudian, Aira sudah selesai mandi dan dia kaget saat melihat Farel duduk di sofa kamar hotel sambil menatapnya. Tidurlah, kata Farel menatap ranjang. Aira seperti trauma. Ia sampai takut mau tidur lagi. Takut kalau saat ia terlelap, suaminya itu langsung menerkam. Saya belum ngantuk, kata Aira ketika disuruh Farel tidur. Jelas sekali Aira trauma karena pas tidur Farel ternyata beraksi. Mungkin merasa dicurigai, Farel kemudian mengatakan terserah apa mau wanita tersebut. Ia sendiri akan berbaring kembali di sofa. Terserah, kata Farel jutek. Langit yang gelap mulai terang, rembulan malam dan para bintang sudah diganti oleh hangatnya matahari pagi yang menyinari bumi. Ternyata Aira tertidur. Ia tidur setengah bersandar pada kepala ranjang. Dia tidak sadar saat ini Farel menatapnya dengan dalam.
Pria itu menahan nafas panjang, kemudian merapikan pakaian. Ia meninggalkan sebuah catatan kecil, mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompet, kemudian keluar dari kamar hotel tersebut. Beberapa waktu berlalu, Aira mengerjap dan dia sangat kaget ketika mendengar suara pintu yang diketuk. Apalagi suasana kamar sangat sunyi. Di sana hanya ada dirinya seorang. "Kemana Tuan Besar?" gumamnya, kemudian turun dari ranjang. Tok tok tok, Aira lantas menuju pintu, kemudian membuka pintunya. Ternyata layanan kamar yang mengantar banyak makanan. "Apa Tuan yang pesan?" pikir Aira, kemudian menutup pintu. Ketika ia duduk, matanya melihat selembar kertas di atas meja dengan tulisan tangan dan banyak uang di atasnya. "Jangan kemana-mana, tetap di sana." Mata Aira kemudian menyusuri baris kata di bawahnya. "Gunakan uang ini untuk tips layanan kamar." Aira menoleh ke pintu. Sudah terlanjur, orangnya sudah pergi, batin Aira.